to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen, Ibu Dr. Nur Aisyah Nasution, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Devi Atika Sari dengan NPM 248320136. Saya dari kelas A4 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya pilih, yaitu dengan judul Perdagangan Internasional dan Keseimbangannya dalam Ekonomi di video ini, sebagai bagian untuk penilaian ujian akhir semester saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat. Latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Aktivitas ekspor dan impor memungkinkan negara-negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, sekaligus membuka peluang bagi produk domestik untuk bersaing di pasar global. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, perdagangan internasional juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan, fluktuasi nilai tukar, hingga ketergantungan terhadap pasar luar negeri dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT perdagangan internasional. S, yang berarti strength atau kekuatan. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional membuka pasar global bagi produk domestik, meningkatkan ekspor, dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Spesialisasi dan efisiensi produksi. Negara dapat fokus memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, sehingga lebih efisien dan produktif. 3. Peningkatan devisa negara. Ekspor yang meningkat akan menghasilkan cadangan devisa yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk stabilisasi nilai tukar dan pembayaran utang luar negeri. Berikutnya, W, weaknesses atau kelemahan. 1. Ketergantungan pada pasar ekspor tertentu. Jika terlalu bergantung pada satu atau dua negara tujuan ekspor, ekonomi rentan terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi negara tersebut. 2. Industri dalam negeri bisa terganggu. Produk impor yang lebih murah bisa mengancam kelangsungan industri lokal yang belum efisien. 3. Distribusi manfaat yang tidak merata. Tidak semua sektor atau wilayah mendapat manfaat secara adil dari perdagangan internasional. Berikutnya ada O, opportunities atau peluang. Yang pertama ada integrasi ekonomi regional dan global. Keikutsertaan dalam blok perdagangan seperti ASEAN, WTO, RCEP memberikan peluang akses pasar yang lebih luas dan penghapusan hambatan tarif. 2. Pengembangan industri ekspor. Dengan memanfaatkan permintaan global, negara bisa mengembangkan industri padat karya atau berbasis sumber daya alam sebagai motor ekspor. 3. Investasi asing atau FDI. Keterbukaan perdagangan seringkali menarik investasi asing yang menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. 1. Kebijakan proteksionis negara lain. Hambatan tarif, kuota, atau larangan ekspor dari negara tujuan dapat membatasi akses pasar. 2. Persaingan global yang ketat. Produk lokal bisa kalah bersaing dari barang impor yang lebih murah dan berkualitas. 3. Krisis ekonomi global. Resesi atau konflik geopolitik dapat menurunkan permintaan global terhadap ekspor.
Selanjutnya ada strategi meminimalkan kelemahan dan ancaman. 1. Ada diversifikasi pasar dan produk ekspor. 2. Penguatan industri dalam negeri. 3. Kebijakan kurs dan cadangan devisa. 4. Kebijakan perdagangan seimbang. Dan yang kelima, membangun sistem informasi perdagangan yang transparan. Selanjutnya ada strategi memaksimalkan kekuatan dan peluang. 1. Diversifikasi produk ekspor. 2. Peningkatan kualitas SDM dan teknologi. 3. Diplomasi dagang aktif. 4. Penguatan logistik dan infrastruktur pelabuhan. Dan yang terakhir, perlindungan dan pemberdayaan industri dalam negeri. Kesimpulannya, perdagangan internasional sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena membuka akses pasar dan mendorong efisiensi. Namun, untuk memberikan manfaat maksimal, diperlukan keseimbangan dalam neraca perdagangan, nilai tukar, serta kebijakan ekonomi yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.